Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Kita berjumpa hari ini. Senang sekali saya Bapak Ibu kedatangan tamu dari Inspektorat Kabupaten Kota dari 10 kabupaten kota di sini ya. Bapak Ibu datang ke sini untuk mengikuti diklat pemeriksaan atau audit infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi selama 5 hari ke depan Bapak Ibu saya akan mendampingi Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi pengetahuan terkait dengan audit infrastruktur jalan dan jembatan. Baik, ini sedikit profil saya Bapak Ibu ya. Jadi saya sebelumnya sebagai auditor sejak tahun 2007 sampai 2021, kemudian saya suara sejak Januari 2022 sampai sekarang ya. Kemudian S1, S2, S3 saya Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kemudian juga ada beberapa sertifikasi profesi dan juga pengalaman terkait penulisan ilmiah di Scopus dan juga pengalaman mengajar saya. Nah, terkait dengan diklat infrastruktur jalan dan jembatan ini Bapak Ibu, saya punya beberapa sertifikasi ya, antara lain Certified Forensic Auditor, Insinyur Profesional Madya dan juga ASEAN Engineer, dan juga saya juga dilibatkan dalam pengembangan perangkat lunak di BPK terkait dengan pemeriksaan infrastruktur. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu tadi pagi sudah dibagi ya melalui WhatsApp group oleh panitia diklat terkait dengan tempat duduknya ya. Jadi kita dari pagi, dari awal nih Bapak Ibu sudah duduk sesuai dengan pembagian yang diatur oleh panitia diklat. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa sharing. Di sini kan ada yang sudah menjadi auditor madya, ada yang masih auditor pertama, ada juga yang memang sudah berlatar belakang, memang berlatar belakang teknik, ada juga yang bukan teknik. Jadi di sini supaya bisa sharing ya, lebih enak nanti, lebih intens sharingnya. Nah, selanjutnya saya ingin lebih mengenal Bapak Ibu terkait dengan diklat kita kali ini ya. Saya ingin tahu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Bapak Ibu silahkan join ke slido.com itu, atau bisa scan barcode ini atau klik link yang sudah saya berikan. Ya Bapak Ibu silahkan masuk ya di slido.com. Baik, Bapak Ibu silahkan kemudian ada 2 pertanyaan yang saya ajukan di sana Bapak Ibu ya. Pertama, sudah berapa kali Bapak Ibu ikut audit infrastruktur jalan dan jembatan? Ternyata ada yang mengisi sudah pernah, ada yang mengisi belum pernah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa harapan Bapak Ibu ketika mengikuti diklat infrastruktur jalan dan jembatan ini? Silahkan diisi. Ngapain Bapak Ibu datang ini, tujuannya untuk apa gitu ya. Oke, kita lihat. Bisa melakukan pemeriksaan. Bapak Ibu pengen tahu cara meriksa infrastruktur jalan dan jembatan itu bagaimana gitu ya, karena tadi ada yang mengisi yang belum pernah. Baik, menarik sekali. Baik, harapan Bapak Ibu tadi, meskipun di sini ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah melakukan audit infrastruktur, harapan Bapak Ibu tadi terkait dengan diklat infrastruktur ini akan kita coba mudah-mudahan ya apa yang akan kita lakukan dalam 5 hari ini. Yang pertama, kita harus memahami dulu terkait dengan audit infrastruktur ya, terkait dengan pemahaman infrastruktur seperti apa. Pertama adalah jalan, kemudian terkait dengan jembatan, baru nanti Bapak Ibu masuk terkait dengan tahapan-tahapan audit infrastruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga sampai ke pelaporannya atau membuat temuan audit seperti apa. Dan nanti pada hari keempat Bapak Ibu kita akan melaksanakan outing nih. Kita ke lapangan ya, kita langsung praktek, kita langsung simulasi bagaimana melaksanakan audit infrastruktur jalan dan jembatan. Nah,
Bapak Ibu, BPK sudah mendesain ya, karena pentingnya terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan ini, kita sudah mendesain tuh, BPK sudah mendesain bagaimana kita mencoba mengakomodir ya, memperkuat terkait dengan pengelolaan keuangan negara, kita membuat suatu pelatihan teknis audit infrastruktur. Dan lebih detail lagi, seperti Bapak Ibu ikutin hari ini, Bapak Ibu ikut pelatihan teknis terkait audit infrastruktur jalan dan jembatan. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Nah, Bapak Ibu bisa memahami audit infrastruktur jalan dan jembatan itu mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya secara tepat. Kemudian juga bisa melaksanakan praktek simulasi ya. Kemudian menganalisis hasil uji laboratorium dan mengembangkan temuan audit. Dan harapannya dalam sesi kali ini ya Bapak Ibu bisa memahami konstruksi atau infrastruktur jalan. Nah, itu target kita untuk sesi kali ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, penting nggak sih diklat ini? Gitu ya. Penting nggak sih diklat ini? Kemudian seberapa signifikan permasalahan terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan? Sudahkah Bapak Ibu sebagai auditor memuat di dalam laporan hasil audit inspektoratnya? Sudah bagus nggak infrastruktur yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu? Kemudian bagaimana kompetensi auditor inspektorat terkait dengan audit infrastruktur? Ya, ini nanti kita akan jawab. Bapak Ibu ya bisa lihat di slide ya, bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal ya, setiap tahun itu meningkat ya, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sampai saat ini terus meningkat gitu. Meskipun pada tahun 2021 Bapak Ibu bisa lihat ya di sana ada penurunan, tapi nilainya tetap signifikan. Ada 417,7 triliun alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur. Bahkan sejak tahun 2017 pemerintah pusat mewajibkan Pemda penerima dana transfer umum untuk mengalokasikan 25% untuk anggaran terkait dengan infrastruktur. Nah, lebih lanjut lagi Bapak Ibu, ya bisa lihat di slide ya, dari disertasi yang saya lakukan pada tahun 2021, ternyata permasalahan infrastruktur ini mendominasi di dalam temuan BPK ya. Sekitar 19% atau 18, sekian persen selama 6 tahun terakhir gitu ya. Permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan belanja modal. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Inilah pentingnya terkait dengan audit infrastruktur jalan dan jembatan. Baik, kalau mau bisa mengaudit infrastruktur jalan dan jembatan seperti harapan Bapak Ibu tadi yang dituliskan tadi di slido.com tadi, Bapak Ibu harus tahu dulu konstruksi mengenai infrastruktur jalan. Nah, kita mengenal dulu nih bagian-bagian jalan itu apa saja sih. Nah, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ya, ada 3 jenis bagian jalan. Yang pertama adalah rumaja, kemudian ada mija, dan juga ada ruasja. Nah, kalau rumaja itu mulai dari badan jalan, saluran tepi jalan sampai ambang pengaman. Nah, kalau rumija itu digunakan untuk kalau ada misalnya nanti pelebaran jalan, ada penambahan manfaat jalan dan sebagainya. Sementara ruasja itu digunakan untuk bebas pandangan pengemudi ya. Jadi bebas pengemudi. Di luar 3 ini baru nanti boleh Bapak Ibu membangun ya, harus ada bangunan di sana baru boleh gitu ya. Jadi garis sepadan ini nggak boleh dilewatin. Ini idealnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Nah, kemudian kelas jalan. Kelas jalan itu ada 4 Bapak Ibu. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan juga jalan khusus ya. Ini berpengaruh seberapa berat kendaraan yang bisa lewat di dalam kelas jalan itu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini penyebab jalan rusak itu salah satunya ini Bapak Ibu ya. Ketika jalannya misalnya jalan kelas 2, ternyata yang lewat tonasenya melebihi kelas jalan tersebut. Inilah salah satu penyebab jalan itu rusak. Kemudian secara garis besar ya, Kementerian PU mengatur ada 2 jenis proyek pekerjaan jalan. Yang pertama adalah konstruksi jalan, yang kedua adalah perkerasan jalan. Nah, kalau konstruksi jalan, kalau kita ngomongin konstruksi jalan, maka ini dari bawah Bapak Ibu, dari pondasi sampai dengan atas, sampai dengan lapisan perkerasan atas ya. Nah, kalau perkerasan jalan saja, maka yang di atas tanah dasar, mulai dari lapis pondasi kelas B sampai ke ACWC. Ini bedanya ya antara konstruksi jalan dengan perkerasan jalan. Nah, kemudian ada perbedaan jalan berdasarkan jenis pengikatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada apa namanya perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Ini perbedaannya.
ya. Kalau perkerasan lentur itu biasa digunakan untuk volume kelas jalan dan tingkat volume lalu lintas yang semua bisa pakai. Sementara kalau perkerasan kaku itu hanya untuk kelas tinggi saja, ya, karena biayanya lebih besar, ya. Maaf. Oke, ya. Jadi kalau misalnya perbedaan lagi, kalau misalnya jalan aspal, ya, jalan atau perkerasan lentur, Bapak Ibu, itu biasanya pengontrolan kualitas campurannya atau mixnya itu lebih rumit, berbeda dengan perkerasan kaku yang lebih mudah untuk dikontrol. Sementara itu, kalau umur rencana, kalau perkerasan lentur itu di apa namanya, Bapak Ibu bisa lihat di slide Bapak Ibu, di sana, ya, bisa lihat di slide juga. Kalau perkerasan lentur biasanya umurnya lebih pendek, Bapak Ibu, ya. Maaf sebentar. Ya, biasanya pemeliharaannya juga lebih besar kalau misalnya perkerasan lentur. Kenapa? Karena kalau perkerasan lentur lawannya hanya 3, Bapak Ibu. Apa saja? Ada yang tahu? Perkerasan lentur lawannya adalah air, dan air, Bapak Ibu, ya. Jadi 3 itu air sebenarnya. Hati-hati kalau perkerasan lentur. Nah, kalau misalnya perkerasan lentur juga tidak ada sambungan, dia tidak ada panel-panel. Jadi langsung saja gitu, ya, lebih halus. Nah, Bapak Ibu, ini tipikal lapisan perkerasan lentur mulai dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, atas, sampai juga dengan lapis permukaan. Kemudian di luarnya juga ada kelas S dan juga kelas C. Di antara lapisan-lapisan itu ada lapis pengikat, namanya adalah prime coat dan T coat, gitu, ya. Ini merupakan aspal cair. Baik, ini contoh lapisan jenis-jenis aspal hot mix atau campuran panas, ya. Jadi ada ACBC dan ACWC. Kalau ACBC itu tebalnya 6, ACWC tebalnya 4, ya. Kalau di Pemda Bapak Ibu, apa yang paling banyak? Lapisan apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. ACWC sama ACBC, ya. Berarti sama, ya, Pak Wahyu, ya. Ini sama dengan yang didesain oleh PU. Biasanya yang paling banyak adalah ACBC dan ACWC. Baik, sementara kalau perkerasan kaku ini lapisannya terdiri dari tanah dasar, lapis drainase, campuran beton kurus, dan juga perkerasan beton semen, gitu, ya. Ketebalannya juga sesuai dengan beban jalan, beban lalu lintas yang akan diampu oleh jalan itu, begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelasin banyak terkait dengan teori konstruksi jalan. Sekarang Bapak Ibu, untuk lebih memahami lagi, kita akan coba lihat video, ya, video terkait dengan perkerasan jalan. Nah, ini lapis pondasi agregat, Bapak Ibu. Lebih enak, ya, kalau ngelihat video seperti ini, Bapak Ibu akan lebih memahami, apalagi Bapak Ibu yang bukan berlatar belakang teknik, gitu, ya, lebih enak. Nah, ini video-video yang terkait dengan konstruksi, baik perkerasan lentur ataupun perkerasan kaku. Baik, untuk lebih memahami, Bapak Ibu, ya, apa yang sudah Bapak Ibu peroleh dalam sesi kali ini, Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam link yang sudah saya berikan. Kemudian bisa juga scan barcode ini, gitu, ya. Coba kita akan latihan. Nah, Bapak Ibu kan sudah dibagi kelompok-kelompok nih. Ini kita latihannya per kelompok saja untuk memahami apakah Bapak Ibu sudah menguasain apa yang sudah kita bahas dalam sesi kali ini. Silakan, Bapak Ibu. Bentar. Baik, silakan Bapak Ibu isi, ya, sesuai dengan kelompoknya, gitu, ya. Silakan diisi, kemudian nanti kita akan bahas kira-kira kelompok kedua apa jawabannya nih, pertanyaan antara perbedaan antara flexible pavement dan juga rigid pavement. Oke, kelompok 2 sudah menjawab flexible pavement lebih cepat rusak dan sebagainya, gitu, ya. Oke, silakan kelompok lain mengisi, ya. Silakan, ya, kita bahas sama-sama. Baik,
mudah-mudahan selama sesi kali ini Bapak Ibu sudah kita kembali kepada tujuan diklat ini ya Bapak Ibu, menguasain, memahami apa itu konstruksi jalan dan jembatan, jalan dan jembatan khususnya. Kemudian kita baru nanti akan masuk bagaimana melaksanakan pemeriksaan ya. Baik, kira-kira Bapak Ibu sudah siap belum melaksanakan pemeriksaan infrastruktur? Kembali melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya. Pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh BPK sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu. Selain melakukan pemeriksaan laporan keuangan, BPK juga turun ke lapangan untuk mengecek proyek pembangunan di beberapa LKPD pada tahun 2018 lalu. Baik, ini kira-kira ya Bapak Ibu ya, kita masih tahap awal Bapak Ibu, Bapak Ibu masih memahami dulu tentang konstruksi jalan, baru nanti setelah ini sesuai dengan tahapan diklat tadi Bapak Ibu bisa masuk ke sampai nanti ke pembahasan yang lain, sampai nanti Bapak Ibu siap untuk melaksanakan pemeriksaan infrastruktur. Baik, ya mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu terima ya, apa yang kita sharing hari ini Bapak Ibu bisa memperoleh dengan baik gitu ya, memahami sehingga tujuan diklat kita bisa tercapai. Sampai jumpa dengan sesi selanjutnya, kita akan masuk nanti terkait pembahasan mengenai pemahaman infrastruktur untuk jembatan dan juga peraturan-peraturan yang terkait. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.